Oke, pernah kebayang nggak sih ada sebuah gereja yang fungsinya itu lebih dari sekedar pusat spiritual? Gimana kalau gereja juga bisa jadi pusat ekonomi digital yang mandiri dan menghidupi jemaatnya? Nah, hari ini kita akan bedah tuntas cetak biru atau blueprintnya. Yuk kita mulai. Dan semuanya itu berawal dari filosofi ini. Ini dia jantungnya. Kuncinya itu bukan soal keuntungan buat segelintir orang, tapi soal sebuah visi besar di mana semua anggota komunitas bisa tumbuh dan makmur bareng-bareng. Jadi kutipan ini adalah fondasi dari semua yang akan kita bahas. Jadi, kita harus luruskan dulu ya, ini tuh bukan cuma sekedar nambahin aplikasi atau pasang wifi di gereja. Bukan itu. Ini tentang membayangkan ulang peran gereja secara fundamental di era digital ini. Dari pusat spiritual menjadi, ya, sebuah digital powerhouse. Visi besarnya itu ditopang sama 4 pilar. Yang pertama, tentu aja sebagai pusat spiritual, itu udah pasti. Tapi coba lihat 3 pilar lainnya. Gereja juga jadi pusat pendidikan buat naikin skill, terus jadi pusat ekonomi buat menciptakan kesejahteraan, dan yang ngiket semuanya, ya perannya sebagai pusat komunitas digital. Oke, idenya keren. Tapi gimana cara kerjanya secara teknis? Nah, sekarang kita bakal bongkar dapurnya, yaitu arsitektur di balik sebuah super app yang dirancang untuk jadi otaknya semua ekosistem ini. Nah, ini yang menurut saya paling keren. Platform ini tuh dibangun kayak kue lapis. Ada 6 kali layer yang saling terhubung. Mulai dari paling dasar ada pengguna dengan ID digital dan dompet digitalnya. Terus naik ke layer komunitas buat mentoring. Lalu ada layer pendidikan buat belajar hal baru. Setelah itu, mereka bisa jualan di marketplace. Semua ini didukung sama layer finansial. Dan yang paling canggih, di paling atas ada layer admin dan AI yang menganalisis data supaya ekosistem ini bisa terus pinter dan berkembang. Biar lebih kebayang, ini dia perjalanan seorang pengguna di dalam ekosistem ini. Gini ceritanya, seseorang daftar, lalu dia masuk ke sebuah komunitas untuk dibina. Di sana, dia bisa ikut pelatihan buat upgrade skill. Setelah punya skill, dia bisa mulai jualan di marketplace. Nah, dari hasil jualannya, dia dapat penghasilan. Terus, sebagian penghasilannya itu kembali lagi untuk menumbuhkan ekosistem ini. Jadi ini siklus yang sehat, di mana pertumbuhan iman dan pertumbuhan ekonomi itu jalan bareng, saling mendukung. Tentu aja, visi segede ini butuh rencana keuangan yang matang kan? Pertanyaannya, duitnya dari mana? Oke, sekarang mari kita lihat angkanya. Gimana model ini bisa berubah dari investasi awal jadi mesin profit yang terus bertumbuh dalam 5 tahun? Kalau kita lihat sekilas, kita bisa langsung baca ceritanya di sini. Tahun pertama, itu fasenya bakar duit, investasi besar. Makanya rugi 550 juta. Tapi di tahun kedua, udah mencapai titik impas atau break-even point. Dan lihat, mulai tahun ketiga dan seterusnya, profitnya tumbuh secara eksponensial. Oke, jadi ada 3 checkpoint atau tonggak pencapaian yang paling penting di sini. Tahun pertama, itu semua tentang membangun fondasi. Tahun kedua, itu momen krusial di mana sistemnya mulai bisa menghidupi dirinya sendiri. Dan puncaknya, target di tahun kelima adalah mencapai skala nasional. Betul, angkanya kelihatan serem ya di awal, minus 550 juta. Tapi, ini bukan rugi sia-sia. Angka ini adalah modal yang kita butuhkan untuk membangun semuanya dari nol. Bikin aplikasi, rekrut tim, biaya marketing awal. Anggap aja ini bensin untuk menyalakan mesinnya. Tapi, coba lihat apa yang terjadi di ujung perjalanan 5 tahun ini. Boom! Dari yang tadinya minus 550 juta, kita lompat ke proyeksi profit bersih 10 miliar rupiah di tahun kelima. Ini bukti nyata dari potensi pertumbuhan eksponensial kalau ekosistemnya sudah jalan dan matang. Jadi, kesimpulan finansialnya apa? Intinya ini. Dengan total investasi awal yang dibutuhkan, potensi pengembaliannya atau ROI-nya itu bisa lebih dari 10 kali lipat hanya dalam 5 tahun. 10 kali lipat, angka yang luar biasa kan? Oke, angkanya memang menggiurkan, tapi pertanyaannya, apakah ini semua cuma soal profit? Tentu aja enggak. Ada dimensi lain yang sama pentingnya, bahkan mungkin lebih penting, yaitu dampak nyata yang dirasakan oleh setiap anggota komunitas. Nah, cara ngukur suksesnya juga beda. Bukan cuma lihat saldo di bank, kita juga lihat berapa banyak pengguna aktif, seberapa cepat komunitasnya tumbuh, dan yang paling penting, berapa rata-rata pendapatan yang dihasilkan oleh setiap anggota. Ini buat memastikan misinya untuk memberdayakan itu benar-benar tercapai, bukan cuma janji. Dan semua ini pada akhirnya membawa kita ke satu kesimpulan utama, sebuah pergeseran paradigma, pergeseran cara berpikir yang paling fundamental yang ditawarkan oleh blueprint ini. Ini dia inti perbedaannya. Di model yang lama, gereja itu seringkali diposisikan sebagai pihak yang meminta persembahan, dan jemaat menjadi semacam objek. Nah,
Model baru ini membalik semuanya. Gereja berubah menjadi pemberdaya atau empowerer, dan jemaat menjadi subjek ekonomi yang aktif, yang diberdayakan untuk mandiri dan menciptakan nilai. Sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan ini untuk kita renungkan bareng-bareng. Kalau dulu gereja mula-mula bisa mengubah dunia tanpa teknologi sama sekali, bayangkan apa yang bisa kita lakukan hari ini saat kita punya semua teknologi canggih di tangan kita. Apakah kita bisa mengubah dunia dengan dampak yang lebih besar lagi? Mungkin inilah pertanyaan terpenting untuk masa depan kita bersama.